seorang ibu kemudian harus kehilangan bayinya dikarenakan harus melalui proses yang cukup panjang untuk dapat mendapatkan hasil rapid test. Memang kan sekarang sejumlah fasilitas klinik kesehatan ya, Ayah, ini memberlakukan di tengah pandemi COVID. Di tengah pandemi COVID ini memberlakukan ya kepada pasien yang akan menjalani proses begitu. Betul. Fase-fase protokol kesehatan seperti rapid dan swab test. Gitu. Ya, itu memang harus dijalani, tapi pertanyaannya kemudian apakah sosialisasi sudah berjalan cukup lancar? Nah, itu dia. Apakah semua warga dan juga ibu hamil serta keluarganya kemudian juga telah mendapatkan informasi ini? Ya. Karena seharusnya tentunya kejadian ini juga tidak harus terjadi ya. Kalau kronologis yang terjadi di Mataram ini kabarnya ada 3 rumah sakit kabarnya ya, betul ya? Iya, betul. 3 rumah sakit yang didatangi. Rumah sakit pertama mengklaim tidak memiliki rapid test begitu. Lalu di rumah sakit kedua ada rapid test, cuman hasilnya kabarnya cukup panjang dan lama gitu ya. Memuat waktu hingga 5 jam lah. Padahal kan harus juga disesuaikan dengan kondisi kehamilan dari pasiennya juga. Nah. Apakah memang sudah masuk di hari persalinan atau masih ada waktulah menunggu begitu ya. Nah, kita akan tanyakan langsung sebenarnya seperti apa sih kondisi di lapangan. Ya. Kita akan ajak Anda pemirsa untuk berbincang langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan dari Provinsi NTB. Ada Ibu Nurhandini Eka Dewi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eka. Bu Eka? Iya, Bu Eka. Halo, selamat pagi Mbak Maria. Ya, bisa mendengar jelas suara kami di sini ya Bu Eka ya? Bisa. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu mungkin bisa langsung dijelaskan saja sebenarnya apa yang terjadi di lapangan. Apakah betul kemudian sang bayi ini memang sudah meninggal di dalam kandungan sebelum tiba di rumah sakit, ataukah memang karena proses penanganan? Iya, penanganan yang terkendala kemudian menyebabkan sang bayi harus tidak bisa diselamatkan. Iya. Mungkin saya bisa mulai dari ketentuan yang memang ditetapkan oleh gugus tugas maupun oleh Kementerian Kesehatan bahwa di era pandemi ini maupun di era kebiasaan baru, semua ibu hamil memang harus melewati proses screening, baik itu melalui swab maupun melalui rapid test, atau kalau tidak ada rapid test, bisa dilakukan pemeriksaan darah biasa. Ada hitung-hitungannya, yaitu dari pemeriksaan darah biasa, hitungan antara neutrofil dan limfosit, ada tuh neutrofil limfosit rasio yang menunjukkan arah gejala kecurigaan ke arah COVID-19. Itu awalnya dari situ. Nah, karena perintah seperti itu, maka di Kota Mataram itu sebetulnya sudah diberlakukan setiap ibu hamil berumur 36 minggu kehamilan atau 9 bulan atau 2 minggu di perkiraan sebelum persalinan disarankan untuk memeriksa rapid test di tempat dia kontrol atau di puskesmas. Baik. Dan itu gratis karena memang Kota Mataram menggratiskan biaya rapid test ini. Bu Kadis? Halo? Iya Bu Kadis. Boleh dengar, Pak? Iya, saya mendengar Bu. Kalau boleh saya mengajak Bu Kadis untuk masuk ke kasus yang dialami oleh sang ibu ini. Artinya sang ibu ini tidak mendapatkan rapid di puskesmas atau seperti apa Bu kronologisnya? Jadi dari hasil penelusuran kami, ternyata memang ibu ini di masa kontak terakhir dengan sarana kesehatan adalah pada tanggal 9 Juni. Sehingga 9 Juni itu kan masih jauh dari 36 minggu, masih 27 minggu persalinan. Sehingga yang seharusnya usia 36 minggu dilakukan rapid test karena tidak kontak dengan petugas kesehatan atau sarana kesehatan, terlambatlah si ibu ini mendapatkan yang harusnya 36 minggu ya Mas ya. Karena kan si ibu melahirkan di usia 38 minggu kehamilan. Ya, jadi dari sana. Jadi memang ini ya betul, mungkin soal sosialisasi bahwa mungkin masih ada keraguan dari keluarga atau dari ibu hamil untuk melakukan rapid test, atau mungkin memang
ada sebagian yang belum tahu bahwa setiap ibu hamil menjelang melahirkan harus melalui pemeriksaan. Tapi apakah protokol itu bisa dalam kondisi emergensi bisa segera disesuaikan, Bu Kadis? Ya, dalam artian kan, tentu kan kalau bicara soal proses persalinan ada istilah pembukaan. Nah, bisa kan disesuaikan dengan itu begitu? Bisa. Jadi kalau dia datang untuk untuk melahirkan ya paralel kita lakukan ya pemeriksaan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan rapid test. Jadi kalau kita lihat bahwa pada ibu pada waktu diperiksa rapid test di puskesmas itu kalau dari catatan CCTV puskesmas sebetulnya itu hanya memakan waktu 1 jam 4 menit berada di puskesmas sebetulnya kalau kita hasil penelusuran kita. Jadi cuma waktu itu ibu harus menunggu di puskesmas karena bidan sedang melayani pasien di dalam. Jadi menunggunya itu karena bidan sedang melayani pasien di dalam sehingga ibu harus menunggu. Tapi kemudian karena ibu tidak mungkin merasa tidak nyaman sehingga akhirnya berpindah tempat. Itu sebetulnya kronologisnya seperti itu, Mas. Baik, sebenarnya jadi memang sudah ada aturan-aturan emergensinya dalam keadaan-keadaan darurat, namun pada saat itu tidak terkomunikasi dengan baik, begitu ya Bu ya? Ya, saya lebih melihatnya terkomunikasinya, karena memang di dalam sedang ada pasien menunggu ya, namanya menunggu dalam keadaan mungkin gelisah pasiennya. Sementara memang hasil belum keluar, tapi kita tidak masalah sebetulnya, pelayanan tetap diberikan sambil menunggu hasil. Mungkin kedepannya akan lebih baik kalau misalnya jumlah bidan ditambah lagi ya Bu Kadis ya. Baik. Sebetulnya di Kota Mataram sendiri dari selama masa pandemi COVID ini, pasien yang reaktif yang melahirkan di puskesmas itu cukup banyak, sudah 63 orang. Sudah 63 orang pasien yang reaktif ya, artinya hasil rapid testnya reaktif. Sementara pasien di NTB sendiri pasien yang kehamilan positif yang melahirkan juga sudah lumayan, sudah 35 orang juga. Jadi artinya itu sudah berjalan. Tapi apapun itu yang data yang Ibu sampaikan, ada satu kasus Bu yang tentu berbeda dengan data yang Ibu sampaikan kan gitu Ibu. Ya. Baik. Bu Kadis, terima kasih atas waktunya pagi ini untuk kami. Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan kita ya Bu ya. Tentunya kita tidak ingin mengharapkan lah kejadian ini terjadi karena beberapa bulan lalu juga sempat ada kejadian serupa di wilayah Sulawesi Selatan.